Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah pertemuan yang ke-7 kita sampai pada bait yang ke-8. Kita akan membahas sekalian hadis yang ke-9 insyaallah. Berkata penulis, wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Yang artinya musnad adalah yang sanadnya sampai Nabi dari ujung tanpa ada yang putus dengan utuh terhubung. Kita baca terlebih dahulu teks Arabnya. Wal al-musnadu bi dhammil mim wa fathin nun huwa al-hadithul marfu'ul muttasilu sanadan. Wa qad yuradu bihi fi ghairi hadha al-mawdi' ma'nan akhar wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyat kulli sahabiyyin ala hidah كمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لكن المراد هنا هو التعريف الأول يبن بفتح الياء وكسر الباء بمعنى ينقطع وينفصل. Kita sampai pada pembahasan musnad. Sebelumnya kita sudah membahas hadis sahih, hasan, dhaif. Kita juga sudah berkenalan dengan hadis marfu', mauquf, maqtu'. Sekarang ada istilah yang lain, musnad. Apa itu musnad? Musnad adalah al-hadithul marfu'ul muttasilu sanadan. Adalah hadith marfu' yang bersambung sanadnya. Hadith marfu' sudah kita pelajari kemarin. Adalah hadith yang disebutkan kepada Nabi SAW. Tadi syairnya bagaimana mengatakan? Musnad adalah yang sanadnya sampai Nabi dari ujung tanpa ada yang putus dengan utuh terhubung. Jadi intinya hadis yang marfu' yang sanadnya bersambung itu kita katakan musnad. Tadi sebelumnya kan hadis marfu' kita katakan masih belum tahu hukumnya. Marfu' ini sahih atau dhaif atau bagaimana keadaannya, yang jelas dinisbatkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Nah, kalau hadis marfu' ini sanadnya bersambung, masih belum tahu apakah sahih, dhaif, hasan. Pokoknya kelihatannya sanadnya bersambung. Maka kita namakan hadis musnad. Musnad adalah hadis marfu' yang bersambung sanadnya. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dan sanadnya bersambung. Meskipun nanti hukumnya adalah pembahasan yang lain. Kemudian beliau berkata, waqad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi' ma'nan akhar. Jadi musnad ini ternyata ada makna lainnya. Terkadang dimaksudkan arti yang lain dalam ilmu hadis ini, yaitu musnad adalah buku yang mengumpulkan hadis-hadis seorang sahabat dikumpulkan. Misalkan sahabat ini riwayat Abu Hurairah disebutkan dari A sampai Z. Kemudian riwayat Anas bin Malik dari A sampai Z. Maka buku yang mengumpulkan periwayatan masing-masing sahabat itu adalah dinamakan buku musnad, seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Format buku beliau itu seperti itu. Jadi beliau mengumpulkan riwayat-riwayat para sahabat, ini namanya buku musnad. Tapi bukan ini yang dimasuk dalam pembahasan mustalahul hadis, dalam pembahasan penelitian hadis. Yang dimaksudkan adalah yang pertama tadi, yaitu hadits marfu' yang bersambung sanadnya. Kemudian bait yang ke-9 berkata penulis, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Yang artinya, dan yang terhubung sanadnya dari awal sampai akhir sampai Nabi sanadnya dinamakan muttasil. Kalau kita perhatikan, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Makanya saya berkata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, qultu istadraka Syekh Abdus Sattari 'ala an-nadhim fi hadha aidan faqala ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Beliau ganti Mustafa dengan muntaha. Jadi ada ralat dari Syekh Abdus Sattar. Beliau mengkritik terhadap Syekh Al-Baiquni
Seharusnya beliau mengatakan lil muntaha bukan lil mustafa. Apa bedanya al mustafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil muntaha kepada ujung umum. Jadi ini adalah pembahasan, setelah pembahasan musnad, kita punya istilah yang lain namanya muttasil. Muttasil, kata penulis, kata Syekh Al-Baiquni adalah, kita baca lagi artinya, dan yang terhubung sanadnya dari awal sampai akhir, sampai Nabi sanadnya dinamakan muttasil. Muttasil, terhubung sanadnya dari awal sampai akhir, sampai Nabi, kata beliau. Lalu apa bedanya dengan yang sebelumnya tadi? Musnad. Maka di sini dikritisi, bukan mustafa tapi muntaha, umum, kepada siapapun. Jadi istilah muttasil itu lebih umum. Muttasil itu artinya dalam bahasa Arab terhubung. Ya asal sanadnya terhubung, kita katakan dia hadis muttasil, hadis yang terhubung. Tanpa melihat siapapun ujung sanadnya. Mau ini dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada sahabat, atau kepada tabi'in, atau yang di bawahnya, kalau sanadnya terhubung kita namakan dia muttasil. Tidak harus kepada Nabi. Maka beliau ralat perkataan syair tersebut, wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha, kepada ujungnya. Sanadnya kepada ujung, bukan kepada Nabi. Kemudian Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan al-muttasilu huwa alladhi yattasilu isnaduhu sawa'un kana al-qailu huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam am ghayrahu wa qad marra ta'riful ittisal. Maka beliau mengatakan dalam definisi hadis muttasil itu adalah yang bersambung sanadnya. Sudah cukup sampai di situ, yang bersambung sanadnya. Sawa'un kana al-qailu huwa an-nabiy am ghayruhu. Sama saja apakah yang berkata itu Nabi atau yang lain. Mau itu Nabi atau sahabat atau tabi'in yang mengatakan, kalau sanadnya bersambung, maka itu kita katakan muttasil. Yang bersambung sanadnya. Sebelumnya kita sudah berbicara apa itu maksudnya bersambung. Waqad marra ta'rifu al-ittisal. Telah lewat definisi dari apa itu arti bersambung. Demikian pembahasan istilah musnad dan muttasil dalam buku At-Ta'liqat Al-Athariyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.